Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Wida Subianto di Surabaya, Jawa Timur. Wida, selamat siang. Jika awal terjadinya pandemi, sempat diinformasikan bahwa yang rawan terpapar adalah mereka yang berusia lanjut, tapi faktanya ada perubahan terkait hal ini. Bagaimana penjelasan mengenai para pemuda ternyata rawan juga terpapar COVID? Ya betul sekali Elvira, ini adalah informasi yang saya dapatkan dari epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya. Namun memang harus ada yang diluruskan terlebih dahulu bahwa kelompok usia manula ini memang berada pada tingkat kematian tertinggi karena sebagian besar dari mereka ini adalah komorbid atau memiliki penyakit bawaan yang ini nantinya akan bertambah parah bila terinfeksi oleh virus COVID-19. Namun begitu, berbeda dengan tingkat kematian yang tinggi, ini diduduki oleh usia manula. Namun untuk tingkat penularan tertinggi, ini data statistik nasional yang dipaparkan oleh epidemiolog Universitas Airlangga menunjukkan bahwa justru usia produktif, yakni yang berada dalam kisaran 19 tahun hingga 45 tahun, ini justru memiliki tingkat penularan tertinggi. Jadi yang berbeda adalah bahwa kalau untuk usia manula itu datanya dari statistik dari keseluruhan kasus tersuspek COVID-19 ini tingkat penularannya ini hanya berkisar 11%. Namun untuk usia produktif ini tingkat penularannya berkisar 55%. Sisanya atau sekitar 45% ini diisi oleh kelompok manula dan juga anak-anak termasuk balita. Jadi ini adalah fakta yang mencengangkan ya, bahwa selama ini kita menganggap kalau misalnya usia produktif ini dianggap memiliki imunitas yang tinggi, masih kuat begitu. Namun ternyata mereka ini menjadi posisi atau kelompok yang paling rentan untuk menerima atau terinfeksi virus COVID-19. Kemudian kenapa seperti itu? Epidemiolog Universitas Airlangga menyatakan bahwa faktor mobilitas yang masih tinggi dalam usia produktif atau sekali lagi rentang usia 19 sampai 45 tahun ini tingkat mobilitasnya masih tinggi. Selain untuk misalnya harus bekerja, memperoleh penghasilan, mereka juga masih menjadi tumpuan. Sebagian besar adalah keluarganya untuk melakukan kegiatan-kegiatan utama dalam rumah tangga maupun untuk mencari penghasilan. Jadi faktor inilah yang menjadi faktor tertinggi kenapa ke usia produktif ini menempati posisi paling tinggi, yakni 55% tingkat penularannya dari keseluruhan kasus positif COVID-19 yang ada di Indonesia. Kemudian juga yang disampaikan oleh epidemiolog Universitas Airlangga adalah bahwa dengan kondisi seperti ini kita tidak boleh abai. Artinya apa? Selama ini merasa bahwa imunitasnya itu masih bagus, tidak memiliki komorbid, namun itu semua tidak menjamin untuk tidak terinfeksi COVID-19. Meskipun imunitas kita bagus, namun COVID-19 ini bisa masuk. Imunitas yang bagus ini hanya untuk mencegah kalau COVID ini menyerang tubuh kita. Namun itu tidak mencegah tubuh kita untuk melakukan penularan ke orang lain. Jadi ini yang berbahaya. Jadi selama 14 hari atau masa inkubasi ini bisa saja COVID ini masuk di dalam tubuh usia produktif. Namun karena imunitas yang baik maka tidak menyerang begitu, hanya bertahan di tubuh, namun begitu tidak menghalangi virus COVID ini untuk disebarkan. Jadi sekali lagi imunitas yang baik ini tidak menghalangi tubuh kita untuk menjadi penular. Dan inilah fakta yang ditemukan oleh epidemiolog Universitas Airlangga bahwa usia produktif sekali lagi pada kisaran 19 sampai 45 tahun. Data statistik dari kasus konfirmasi positif COVID-19 se-Indonesia ini tertinggi ditempati oleh usia produktif, yakni 55% tingkat penularannya. Elvira. Oke, baik. Selain faktor yang Anda jelaskan, bagaimana dengan faktor-faktor lainnya? Artinya jika kemudian kita harus menekan pergerakan masyarakat, artinya harus didukung dengan regulasi yang tepat. Saya mengambil contoh untuk Jakarta, kembali diberlakukan PSBB. Untuk di Jawa Timur, seperti apa perkembangannya, Wida? Ya betul sekali Elvira, ada hal-hal lain yang ditekankan oleh epidemiolog Universitas Airlangga bahwa protokol kesehatan saat ini bukanlah harus tidak cukup hanya ditaati, apalagi dihafalkan maupun ditakuti. Namun yang terpenting adalah harus dihayati. Karena dengan penghayatan inilah setiap orang, tidak hanya usia produktif, ini akan menempatkan protokol kesehatan
dengan penerapan yang sangat utama. Artinya tidak hanya sebatas formalitas saja. Seperti misalnya memakai masker begitu. Memang benar-benar menutup lubang untuk masuknya COVID-19, ya ini misalnya lubang hidung maupun lubang mulut. Tidak hanya digantung sebagai formalitas saja. Ini adalah salah satu bentuk penghayatan. Kemudian juga formalitas-formalitas lainnya seperti mencuci tangan, kemudian menggunakan hand sanitizer. Ini memang harus dilakukan tidak hanya sebatas formalitas namun dengan teknik yang benar sehingga benar-benar protokol kesehatan ini dilakukan dengan penghayatan, tidak hanya dengan ketakutan ataupun formalitas saja. Kemudian bagaimana penerapannya, dukungan dari pemerintah daerah di Surabaya sendiri ini ada perwali, kemudian juga di Jawa Timur juga gubernur mengeluarkan pergub begitu yang mengatur teknisnya bagaimana penerapan protokol kesehatan ini diterapkan di Jawa Timur khususnya di Surabaya. Kami sendiri mengikuti bagaimana razia protokol kesehatan atau biasa disebut dengan OPK, operasi protokol kesehatan yang dilakukan oleh tim gabungan. Kalau di Surabaya ada dari jajaran pemerintah Kota Surabaya, kemudian Satpol PP, Linmas, bergabung dengan TNI, dalam hal ini adalah Babin Kamtipmas, Babinsa dari kepolisian. Juga ini melakukan razia terus selama 24 jam. Kalau dulu hanya beberapa waktu-waktu tertentu saja, namun OPK, operasi protokol kesehatan ini kalau untuk di Surabaya ini diterapkan selama 24 jam. Di berbagai titik, baik titik pemukiman maupun usaha. Jadi seperti misalnya di warung kopi, kemudian tempat-tempat makan di pinggir jalan, bahkan termasuk masyarakat yang lalu lintas, lalu lalang saja, ini juga dilakukan operasi. Bila kedapatan tidak menerapkan protokol kesehatan, khususnya memakai masker, maka ada akan beberapa hukuman. Ada sanksi sosial, kemudian juga dari pergub yang terbaru ini juga ada sanksi administrasi. Kalau untuk sanksi administrasi ini memang kita melihatnya belum diterapkan secara intensif ya. Seperti denda langsung Rp250.000 bila melanggar protokol kesehatan. Ini kita memang belum melihat secara langsung begitu. Namun kalau untuk sanksi sosial kami melihat sendiri banyak diterapkan. Sanksi sosial ini adalah misalnya tidak mengenakan masker, ini mendapatkan hukuman, ada yang langsung dikirim ke Liponsos untuk memberikan pelayanan sosial seperti memberi makan kelompok ada masalah kejiwaan di Liponsos. Kemudian yang terpenting ini juga adalah penahanan KTP. Penahanan KTP ini yang lumayan ditakuti begitu oleh warga Surabaya. Karena apa? Proses pengambilan KTP ini hanya bisa dilakukan 14 hari. Dan ini langsung secara sistem KTP ini langsung diblokir oleh Dinas Kependudukan dari pemerintah Kota Surabaya. Artinya misalnya pelanggar ini memiliki modus dengan membuat surat kehilangan di kepolisian dan lain sebagainya, maka ini di sistem kependudukan pemerintah Kota Surabaya ini sudah tidak bisa karena sudah tercatat bahwa yang bersangkutan ini ada notnya, ini melanggar protokol kesehatan dan kartu identitasnya dalam hal ini KTP-nya ini diblokir. Jadi bagaimana penerapan protokol kesehatan ini memang disarankan oleh epidemiolog Universitas Airlangga dari diri masing-masing warga sendiri, kemudian juga dari pemerintah kota maupun dari pemerintah provinsi dengan melakukan penerapan implementasi dari perwali maupun pergub yang sudah dikeluarkan. Elvira. Baik Wida, menarik ya tadi ya penyitaan KTP, mungkin saja saling bertukar informasi antar kepala daerah, tujuannya hanya satu, untuk menekan lajunya kasus positif corona di Indonesia. Terima kasih Wida, langsung dari Jawa Timur.